Shalom, jumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Teu DBS dalam program Rohani Spesial Refleksi Pastoral. Refleksi Pastoral Joshua Teu. Sebelum kita membaca, membahas dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyapa dulu semuanya dengan sapaan kasih dalam Kristus, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Di situ Tuhan juga ada beserta dengan engkau. Amin. Nah, kita akan bertolak membaca dan merenungkan ayat Alkitab dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1-8 kita akan bacakan. Namun hanya dari ayat 1-5 yang kita akan fokuskan pembahasan atau perenungannya. Dan tentu akan muncul ayat-ayat lainnya yang kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja untuk memberikan semacam sinkronisasi dengan ayat-ayat lain supaya betul-betul memenuhi apa yang kita inginkan sebagai hamba Tuhan untuk jemaatnya pahami. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya menyampaikannya kepada saudara semua dalam bentuk refleksi pastoral. Kita baca sama-sama 2 Timotius pasal 4 ayat 1-8. Judul perikopnya, penuhilah panggilan pelayananmu. Kalau Anda terpanggil menjadi seorang pelayan kebenaran, penuhi itu. Apapun situasi dan kondisinya, bagaimanapun keadaannya, gak ada alasan untuk kita tidak memenuhi panggilan pelayanan kita. Ingat, kita ini pelayan Tuhan. Jadi pelayanan itu harus selalu dipenuhi. Dalam rangka memenuhi pelayanan itulah, maka saat ini juga saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk dilayankan kepada saudara ya. Pasal 4 ayat 1 kita mulai. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi saya baca. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia tentu kita yang membaca dan merenungkannya, serta mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara terkasih, Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, muridnya. Jadi kita tahu di dalam konteks pemuridan yang dicontohkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, itu berduplikasi. Yesus memuridkan murid-muridnya dan murid-muridnya memuridkan murid-murid lain lagi bagi Kristus. Begitu seterusnya. Sampai kita pun saat ini adalah murid Kristus karena kita juga telah dimuridkan terlebih dahulu oleh murid-murid Yesus yang sudah terlebih dahulu menerima panggilan pelayanannya sebelum kita dipanggil dalam pelayanan. Saudara, begini nasihat seorang Paulus kepada Timotius. Dan ini cocok sekali dengan konteks akhir zaman. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Paulus bilang, aku dengan bersungguh-sungguh menasihatkan kepadamu, berpesan kepadamu Timotius, ya, supaya engkau memberitakan firman di ayat 2. Tapi sebelum saya masuk di ayat 2, saya cuma mau menekankan dasar Paulus menyampaikan ini adalah demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini sebenarnya Paulus sedang menegaskan bahwa dia adalah seorang yang telah mengalami panggilan Tuhan lewat Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus untuk menetapkan dia menjadi hamba Kristus. Ya, jadi pengalaman pribadi seorang Paulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan menerima panggilan dan penetapan pelayanannya dari Tuhan, itulah yang menjadi modal, itu yang menjadi legitimasi bagi seorang Paulus terjun di dalam pelayanan. Artinya, kalau orang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepadanya, dan Tuhan membuka rahasia kerajaan sorga kepadanya, dia nggak punya dasar untuk terjun dalam pelayanan. Mestinya setiap orang yang mau terjun dalam pelayanan di ladang Tuhan, dua hal ini yang sangat penting. Dia harus mengalami penyataan, manifestasi Tuhan secara pribadi kepadanya, dan juga membukakan rahasia kerajaan sorga, rancangan kerajaan sorga baginya. Karena bagaimana mungkin dia bisa pergi mengatasnamakan Kristus, mewakili Kristus, dan menjadi ambassador of kingdom, menjadi duta kerajaan Allah, kalau dia sendiri tidak mengalami bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saya bicara bertemu dengan Tuhan tanda kutip, ya, setiap orang
Tuhan menyatakan dirinya berbeda-beda, tetapi buahnya jelas kelihatan bahwa orang ini sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka itu juga pasti dibukakan tentang rahasia kerajaan sorga, rencana dan rancangan ilahi tentang kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu. Saudara, kemudian ayat kedua itu berbicara tentang nasihatnya. Nasihat Paulus, saya baca sekali lagi dari ayat 1 ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Paulus berpesan kepada Timotius dan dengan sungguh-sungguh dia ingin meyakinkan Timotius akan pesan penting ini. Apa pesan penting itu? Dari ayat 2 dimulai, saudara-saudara. Dikatakan begini, beritakanlah firman. Saya ulang lagi, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi pesan penting yang Paulus maksudkan ternyata perihal keharusan seorang hamba Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pemberitaan firman itu tidak peduli soal situasi dan kondisi. Tidak peduli soal waktu yang baik atau waktu yang tidak baik. Alkitab sendiri berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Dan lewat pemberitaan firman itu, lebih lanjut dikatakan, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, ini menarik. Jadi kalau orang bicara pemberitaan firman Tuhan atau penata layanan firman Tuhan, tetapi kemudian isinya tidak menyatakan apa yang salah, mana yang benar, dan tidak menegur atau menemplak dosa, maka itu bukan firman Tuhan. Itu mungkin firman atau perkataan pendeta itu sendiri. Karena firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17, Anda harus tahu, itu platform dari manfaat paling fundamental dari kebenaran firman Tuhan. Pertama, 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, kitab suci Alkitab yang dari kecil sudah diperkenalkan kepada Timotius itu sebagai sumber hikmat. Selain kitab suci itu sebagai sumber hikmat, kitab suci juga adalah penuntun pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Lalu ayat 16-nya berkata,
kitab suci Alkitab yang adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita lihat baik-baik segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kitab suci yang dikatakan di ayat 15. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Itulah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Serta ayat 17 mengatakan dia menjadi pedoman yang sempurna untuk orang-orang benarnya Tuhan berbuat baik. Jadi ini yang saya bilang tadi, platform dari pemberitaan firman. Kalau Anda katakan memberitakan firman Tuhan, tetapi Anda tidak memenuhi ketujuh pilar atau platform yang tadi saya sampaikan mulai dari ayat 15 sampai 17, yaitu orang tidak merasakan kitab suci yang Anda sampaikan atau bacakan ayat-ayatnya, itu membuat mereka jadi berhikmat dan kemudian mereka dituntun atau dibawa kepada iman terhadap Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat supaya mereka diselamatkan. Maka itu bukan firman Tuhan. Karena setiap kali firman Tuhan disampaikan, mestinya orang atau jemaat yang mendengarnya semakin lebih berhikmat, semakin lebih cerdas. Mereka menerima pencerahan. Karena kitab suci Alkitab itu adalah sumber hikmat. Dan kalau firman Tuhan Anda sampaikan, ayat-ayat kitab suci, ayat-ayat Alkitab yang adalah firman Allah itu Anda sampaikan, Anda khotbahkan, Anda ajarkan kepada orang, tentu orang akan dibawa atau dibangun imannya kokoh kuat kepada Yesus Kristus dan dampaknya mereka diselamatkan. Jadi tidak mungkin saudara-saudara Anda mengkhotbahkan firman Tuhan, Anda baca Alkitab, lalu kemudian Anda meninggalkan Yesus atau melepaskan imanmu dari Yesus. Yang benar, orang yang baca Alkitab dibawa kepada Yesus. Kalau mereka sudah percaya Yesus, dia semakin teguh berpegang kepada Yesus. Dan Alkitab mengatakan lebih jauh, sifat-sifat firman Tuhan itu, Alkitab itu, kitab suci itu, dia mengajar kita. Dia menjadi guru. Kalau kita baca, bukan kita yang sebenarnya membaca atau menyelidiki Tuhan. Tapi Tuhan oleh firman-Nya membaca kehidupan kita dan menyelidiki kehidupan kita. Lalu kemudian firman itu kemudian menyatakan kesalahan. Ya. Kalau saudara balik cara berpikirmu, mindsetmu. Kalau kau setiap kali baca Alkitab, kau berusaha menyelidiki kitab suci. Ya. Maka kau tidak akan pernah memberi dirimu diselidiki oleh firman Tuhan. Kau tidak pernah memberikan dirimu untuk diajar oleh Tuhan, dibaca oleh Tuhan. Mestinya kalau kita membaca firman Tuhan, itu kita beri diri kita juga dibaca oleh Tuhan. Firman-Nya membaca kehidupan kita, mengajari kita, menyelidiki hidup kita. Maka setelah itu ditemukanlah kesalahan-kesalahan kita. Dia menyatakan kesalahan kita. Kita sadar bahwa kita ini salah, kita berdosa.
Lalu kemudian saudara-saudara, kelakuan kita diperbaiki. Memperbaiki kelakuan. Bukan memperbaiki kesalahan ya. Banyak kesalahpahaman kata atau pengertian, kelirumologi kata atau diksi. Banyak orang suka mengucapkan kita harus memperbaiki kesalahan kita. Enggak, itu tidak benar. Alkitab ajarkan yang diperbaiki itu kelakuan. Kesalahan tidak pernah bisa diperbaiki. Ya kesalahan tidak pernah bisa dirubah jadi kebenaran. Kalau saudara mau menghasilkan kebenaran dalam hidupmu, tidak kesalahan, bukan kesalahan, maka kelakuanmu yang harus berubah. Kelakuanmu yang harus diubah supaya dia bisa menghasilkan kebenaran hidup. Hidup yang benar. Tidak lagi berbuat salah. Kelakuan yang harus dirubah, bukan kesalahan. Nah, saudara-saudara, jadi dia mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu dia. Habis kelakuan kita diperbaiki, lalu kemudian lebih jauh firman Tuhan itu berperan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Jadi logisnya, setiap orang yang hidup bergaul dengan firman Tuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang terdidik dalam kebenaran. Makanya umat Tuhan harus dididik dalam pokok-pokok kebenaran. Ya. Karena apa? Ayat 17 berkata, Alkitab itulah yang menjadi pedoman kehidupan kita. Pedoman yang lengkap dan sempurna untuk orang-orang benarnya berbuat baik. Saudara, ini sedikit refleksi awal untuk menyadarkan saudara bahwa kita harus berani merubah mindsetting yang salah selama ini untuk dikoreksi dan kita perbaiki. Jangan lagi mengenakan pola pikir yang salah. Termasuk kalau kita baca Alkitab, jangan sok melakukan penyelidikan, penelitian. Lalu ketika kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian kita munculkan statement, ini Alkitab salah terjemahan ini. Ayat ini tidak seperti ini sesungguhnya. Ini kayaknya gak pas dan seterusnya. Saudara, Anda tidak lebih pintar dari murid-murid yang dipakai Tuhan dengan pengurapan Roh Kudusnya. Lebih bagus dengan kerendahan hati kalau kita tidak mengerti Alkitab, kita berdoa, minta supaya Tuhan buka pikiran kita. Seperti dalam Lukas 24 ayat 45 berkata, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi kalau Tuhan tidak buka pikiranmu dengan ilmu teologimu, walaupun sampai kau raih jenjang strata 3, doktor, bahkan profesor doktor teologi, kalau saudara Tuhan tidak bukakan pikiranmu untuk mengerti kitab sucinya, saudara sampai di level apapun peraihan gelarmu, engkau tetap bodoh, tidak mengerti kitab suci. Alkitab bilang janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan mengandalkan kesarjanaan kita. Enggak, saudara-saudara. Banyak, saya pernah bertemu dengan orang-orang secara pribadi, punya pengalaman dengan mereka dan memahami, melihat cara berpikir mereka, bahkan berdialog dengan mereka. Orang-orang yang sudah punya gelar tinggi-tinggi, para doktor teologi dan bahkan ada profesor teologi, tapi kemudian dia kehilangan imannya, dia kehilangan kepercayaannya terhadap Alkitab. Itu sudah jadi rahasia umum, saudara-saudara. Nah, supaya saudara tidak terjebak pada persoalan itu, maka saudara harus mengerti prinsip ini. Mintalah Tuhan buka pikiranmu supaya engkau mengerti kitab suci dan kuasa Allah itu. Ingat loh,
Kalau Tuhan tidak buka pikiran kita tidak akan mengerti kitab suci, termasuk kuasa Allah di dalamnya. Ya, makanya ada orang mengkhotbahkan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan, hanya sebatas teori teologis, tapi tidak mempercayai kuasanya. Sehingga orang-orang seperti ini menolak yang namanya fenomena-fenomena supranatural Tuhan. Mereka tidak mempercayai mujizat, mereka tidak mempercayai fenomena-fenomena adikodrati supranatural seperti penyataan-penyataan Allah. Tapi mereka tetap memberitakan firman Tuhan dalam kerangka atau dalam frame sebagai ilmu teologi. Nah, itu banyak di akhir zaman. Ya. Beritakanlah firman, Alkitab bilang. Jangan beritakan yang lain, beritakanlah firman. Apalagi hamba-hamba Tuhan nih, dengar nih pendeta-pendeta, teman-teman sejawat. Yang Anda beritakan firman Tuhan. Jangan berita-berita hoax, jangan berita-berita yang memunculkan kegetiran, ketakutan, kegentaran, kecemasan, jangan. Kalau firman Tuhan disampaikan, kebenaran itu dinyatakan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan saudara ingat, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, kata Yesus, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Itu dicatat oleh Yohanes dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Jadi dampak ketika firman Tuhan disampaikan, kebenaran disampaikan, orang dimerdekakan. Bagaimana Anda bisa mengatakan, saya sampaikan firman Tuhan Pak, saya sampaikan kebenaran loh. Tapi orang tetap dalam belenggu. Orang tetap terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Orang tetap terbelenggu dengan kebodohan, ketidakmengertian akan kebenaran firman Tuhan. Orang tetap terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Daging tetap menjajah dia. Dosa tetap menjajah dia. Dia tidak merdeka. Dia tetap hidup dalam dosa dan tidak mampu keluar dari kehidupan keberdosaannya. Berarti bukan firman Tuhan yang Anda sampaikan. Mestinya kalau Anda sampaikan firman Tuhan, kebenaran itu yang memerdekakan. Itu jelas Alkitab bilang, saudara-saudara. Jadi beritakanlah firman. Lalu ada alasan muncul, aduh kayaknya waktunya kurang tepat Pak Yosua. Ya, ini kan lagi perkabungan nasional ini, COVID-19, pandemi COVID dan seterusnya. Saudara-saudara, Alkitab bilang siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Enggak peduli. Dunia sedang dilanda masalah. Memang dunia tidak pernah berhenti bermasalah. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, dunia penuh dengan masalah. Jadi itu bukan alasan. Aduh harinya kurang baik. Tidak ada hari baik dalam tanda kutip. Alkitab bilang hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya saudara disadarkan justru engkau yang akan merubah hari-hari yang jahat ini menjadi hari yang baik. Bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan, kebenaran itu. Kita yang dipercayakan Tuhan untuk membawa apa? Berita sukacita. Injil. Good news. Supaya orang yang mendengarkan Injil, kabar baik, berita sukacita. Mereka kemudian menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan paradigma mereka
mindsetting mereka, cara berpikir mereka juga mengalami perubahan. Mereka mengalami pembaharuan akal budi. Sehingga mereka tidak menjadikan alasan situasi dan kondisi, hari baik, hari buruk, apa dan sebagainya. Bukan alasan. Mereka akan terpanggil begitu rupa untuk menyampaikan firman Tuhan dalam perkataan maupun perbuatan agar orang-orang diberkati lewat keberadaannya. Saudara, itu perhatikan baik-baik. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini yang persoalan kadang-kala, saudara-saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan agak keras, menegur, menemplak dosa atau menyatakan kesalahan, ya. Lalu orang protes. Ya. Memang kita harus disuruh sabar. Sabar artinya ya walaupun banyak kecaman, banyak orang yang kemudian sinis terhadap kita, ya enggak ada masalah. Bukan berhenti, jangan berhenti. Karena Alkitab bilang sabar itu bukan berarti berhenti memberitakan kebenaran, tidak. Terus memberitakan kebenaran, cuma sabarlah, jangan terpancing emosi. Orang-orang yang kemudian pakai pemberitaan kita lalu membangun opini palsu, orang-orang yang membangun pencitraan buruk terhadap kita, lalu menggalang opini jahat untuk kemudian membuli kita, bahkan sampai melakukan pembunuhan karakter terhadap kita yang memberitakan kebenaran. Nah, kita harus sabar. Itu sabar saja. Memang menyakitkan juga sih, jengkel juga, gemes juga gitu loh. Ya. Tapi memang itulah cara setan. Pakai orang-orang ngeyel kayak gitu untuk apa? Untuk menyetop pemberitaan firman itu. Jangan, saudara-saudara. Kita harus sabar. Dan Alkitab bilang dalam segala kesabaran dan pengajaran itu kan. Jadi sampaikan terus pengajaran. Doktrin Alkitabiah itu harus terus disampaikan. Pengajaran yang Alkitabiah tidak boleh berhenti disampaikan. Sekali lagi, pengajaran yang Alkitabiah tidak boleh kalah dengan pengajaran yang teologiah, yang penuh dengan asumsi-asumsi para teolog yang belum tentu sesuai dengan Alkitab. Jangan mau dikalahkan. Ya, kita pemberita kebenaran yang Alkitabiah harus intens menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Tidak boleh berhenti. Situasi dan kondisinya bagaimanapun, baik atau tidak baik waktunya. Terus konsisten kita memberitakan firman Tuhan. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Tidak boleh ada yang memberhentikan kita. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kemudian ada orang-orang yang tersinggung, marah dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, saudara. Tapi hati-hatilah, waspadalah karena mungkin dia tidak memukul kita atau tidak melakukan anarkisme fisik kepada kita. Tetapi kemudian dia menteror, pakai kuasa kegelapan, atau dia pakai isu hoax, pemutarbalikan pengertian ayat-ayat firman Tuhan. Nah, itu yang paling mungkin terjadi. Nah, kita harus berhikmat di dalam melihat semuanya itu. Kita harus berdoa minta hikmat supaya Tuhan kasih kita cara bagaimana menghadapi semua itu dan dengan penuh ketabahan. Contoh nih,
Muncullah ayat-ayat yang seolah-olah rohani, seolah-olah ini kebenaran, dan bahkan dia kutip ayat-ayat firman Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan suara Tuhan, itu bukan rema, tapi itu bahkan saya berani katakan jadi suara setan. Ayat-ayat Alkitab dimanipulasi pemahaman pengertiannya untuk kemudian disampaikan kepada orang-orang Kristen agar mereka apa, saudara-saudara? Dibungkam. Ini ada ayat firman Tuhan loh, Pak Joshua. Kita jangan menghakimi loh. Nah, sering dengar begitu kan? Kita jangan menghakimi, Pak. Nah, ada ayat Alkitabnya? Ada. Itu ayat Alkitab, jangan menghakimi. Tapi kemudian saudara-saudara, dimanipulasi sedemikian rupa dengan kemasan keindahan sosial kemasyarakatan. Bahkan dikatakan, ya, doktrin pengajaran itu mematikan, Pak. Memisahkan kita, Pak. Tapi kasih mempersatukan. Ada ayatnya? Ada. Tapi saudara-saudara yang kekasih, semua ini manipulasi. Manipulasi setan yang bekerja terhadap orang-orang yang tidak mengerti seluruh rencana Tuhan. Banyak lagi saudara-saudara bahasa-bahasa yang dikemas dalam bingkai rohani, bahkan mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi kemudian itu menubruk semua esensi pemberitaan firman Tuhan. Ya, jangan menghakimi, Pak Joshua. Belum tentu Bapak yang benar. Ya, kan bukan cuma Bapak yang dipakai Tuhan. Bahasa-bahasa begitu kan muncul tuh. Ya, semua juga dipakai Tuhan, Pak. Saudara-saudara, saya mau katakan, pernyataan-pernyataan ini saya yakini bukan dari Tuhan. Kadang pernyataan ini justru dari setan yang pakai firman Tuhan. Supaya apa? Orang-orang yang bergiat di ladang Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu di stop. Tidak boleh lagi mengkritisi pengajaran orang, tidak boleh lagi mengkritisi teologi orang. Ya. Urus diri sendiri aja, Pak Joshua. Banyak yang seperti itu kan? Lalu kemudian kalau kita dengar hal itu dan tidak mengerti kebenaran, lalu kita diam. Kita tidak punya lagi kepekaan rohani, kita tidak punya lagi semacam ketajaman atau daya kritis untuk melihat, membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa saya katakan ini jadi suara setan? Walaupun dia kutip ayat Alkitab. Karena akhirnya saudara-saudara, kita jadi takut menilai sebuah pengajaran, kita jadi takut untuk mengkritisi sebuah ajaran teologi, kita jadi takut untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan bahkan yang sudah jelas-jelas salah, kita tidak boleh nyatakan itu salah. Padahal Alkitab bilang nyatakanlah yang salah. Ya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Waspadailah, manipulasi ayat-ayat Alkitab menjadi suara setan. Kenapa saudara-saudara ini penting? Karena sejak awal formulasi penipuan setan itu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Coba saya kasih contoh.
kita ke Kejadian pasal 2. Di Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 bilang begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, titik 2, koma pembuka. Coba perhatikan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Apa firman Tuhan bilang? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, koma. Tetapi, ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau kita mau semacam simpulkan kedua ayat ini, semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa, kecuali hanya satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Cuma itu, dikecualikan satu pohon. Pohon yang berlabel pohon pengetahuan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu saja yang gak boleh dimakan buahnya. Yang lainnya boleh. Itu firman Tuhan. Ya. Nah, kita lihat Kejadian pasal 3. Bagaimana ayat firman Tuhan ini, perkataan Tuhan ini dimanipulasi oleh setan dan kemudian itu menjadi bahasa satanik. Jadi dari ayat-ayat Tuhan menjadi ayat-ayat Satan. Ya, satanic verses. Ya, jadi the Lord verses versus satanic verses. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Saya baca, dengar baik-baik ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lihat, ular dijadikan oleh Tuhan. Ular adalah binatang yang paling cerdik dari semua binatang yang ada, yang diciptakan Tuhan. Ya, artinya apa? Setan itu nggak cari orang bego. Setan nggak cari orang bodoh untuk dipakai. Kalau dia masih bisa dapat orang pintar untuk dia pakai, dia akan pakai. Dia dapat orang cerdik, dia pakai. Ya, karena apa? Orang-orang cerdik, orang-orang pintar yang dipakai setan, wah, itu menghasilkan dampak yang hebat bagi penyesatan. Setan gak bodoh-bodoh banget gitu loh pakai orang goblok untuk menyesatkan orang. Enggak lah. Kalau orang bodoh, orang tolol dipakai setan, ya saudara-saudara, langsung ketahuan tololnya, bodohnya gitu loh. Tapi orang pinter dipakai setan, dia pinter ngomong, dia cerdik di dalam memanipulasi kata-kata, membelokkan kebenaran dan sebagainya. Itu yang paling sulit saudara-saudara. Ya, Adam dan Hawa saja yang baru diciptakan istilahnya, masih panas-panasnya keluar dari oven penciptaan itu bisa langsung jatuh saudara-saudara dibuat. Apalagi kita yang sudah lama kering kerontang, kalau kita tidak bersandar pada hikmat Tuhan, kita tidak rendah hati selalu berdoa untuk minta supaya Tuhan jagai kita, pasti kita sudah lama tumbang. Saudara, jadi janganlah bergantung pada pemikiranmu sendiri. Kenakanlah pikiran Kristus, yaitu firman Allah. Coba saya baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Apa kata ular itu?
tentulah Allah berfirman. Nah, dia mulai catut nama Tuhan, dia mulai mencatut, ya, bawa-bawa Tuhan gitu loh. Tentulah Allah berfirman. Apa? Apa firmannya katanya? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu. Ya. Setan bilang, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sebenarnya setan pakai kata-kata ini untuk memancing dialog dengan Adam dan Hawa. Ya, kadangkala pernyataan atau khotbah firman Tuhan yang kita khotbahkan sudah benar, perkataan Tuhan yang kita sampaikan, tapi ada saja orang yang memanipulasi, coba mengutip perkataan firman Tuhan yang kita sampaikan, tapi membelokkan, membuat kontradiksi, kontra statement, lalu kemudian membuyarkan orang yang mendengar, bahkan bisa mengacaukan si pendengar juga itu sendiri. Ya, hati-hati loh. Saya belajar banyak akan hal ini. Saya minta sama Tuhan, berikan saya hikmat khusus Tuhan, supaya jangan saya juga diperdaya. Ya. Pasal 2 bilang apa tadi? Ayat 16 sampai 17 itu. Tuhan berfirman, semua pohon di taman ini engkau boleh makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu jangan. Tapi setan kemudian bilang, tentu Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu ayat 2 bilang begini, lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Mestinya Adam yang jawab, tapi kemudian Hawa yang kemudian menelikung. Nah ini, mestinya hati-hati nih istri-istri, jangan suka menelikung suami. Ya kadangkala ya istri-istri ini akhir zaman banyak sekali mau menunjukkan dirinya juga bahwa dia juga bisa jawab kok. Hati-hati. Karena kerangka berpikir laki-laki dengan perempuan itu beda. Cara menimbang dan menanti saat yang tepat untuk memberi jawab dari seorang laki-laki dengan perempuan juga beda. Hati-hati ya, ini perempuan yang naik, masuk dan berbicara. Mungkin saja Hawa lihat begini, mungkin ini tafsiran ini. Waktu setan bicara, tentulah Tuhan berfirman bahwa semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Mungkin saja Adam tidak bereaksi, tidak memberi respon. Adam diam saja karena Adam tahu apa yang Tuhan firmankan, kan? Ya, tapi kemudian Hawa agak sedikit sebel. Ngapain nih laki gue diem? Nggak ngomong dong, jawab dong. Ditunggu begitu lama nggak jawab. Ya udah gua aja yang jawab. Lihat nih. Ketika dia jawab sebenarnya dia sedang membuka pintu dialog dengan setan. Mestinya kita nggak usah berdialog dengan setan. Ya. Nggak usah. Karena setan bukan teman dialog. Saudara-saudara. Setan iblis itu jangan dikasih kesempatan. Alkitab bilang, jangan kasih kesempatan bagi setan iblis. Tidak dikasih kesempatan aja dia cari kesempatan. Jangan kasih celah. Tidak dikasih celah saja dia cari celah. Bahkan dia ciptakan celah. Nah ini setan ciptakan celah. Supaya apa? Terbukalah kemungkinan untuk bisa berdialog. Dan lewat keterbukaan dialog ini kesempatan dia untuk apa? Memasukkan ajaran palsu. Firman palsu, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan itu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu,
buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perempuan ini enggak tegas bilang. Karena ada dua pohon tepat di tengah taman itu. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Ini kenapa? Sok mendahului suami, hati-hati loh. Jangan kau menganggap dirimu lebih pintar dari suamimu lalu kemudian kau selalu coba untuk leading dalam pembicaraan. Gak boleh. Biarkan suamimu sebagai orang yang kau percayai. Kalau misalkan dia agak lamban menurut pikiranmu, kau bisa bisik tanya. Pap, kenapa gak dijawab? Papi mengerti nggak? Kenapa nggak dijawab? Jawab dong. Mestinya gitu. Jangan engkau yang berdiri dan menggantikan suamimu untuk memberikan jawaban. Hati-hati. Banyak sekali kekacauan dalam rumah tangga terjadi karena persoalan ini. Iblis manipulasi. Hati-hati loh saudara-saudara. Saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Oke, sampai di sini masih bisa ditolerir. Tetapi ayat 3 bilang begini, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, ini menjadi celah untuk iblis masuk lebih jauh. Karena dia nggak mengidentifikasi dengan jelas firman Tuhan itu. Jadi kabur. Karena ada dua pohon di tengah taman itu. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Seandainya perempuan itu bilang begini, semua pohon ini, dia kutip aja firman Tuhan. Mestinya dia kutip saja firman Tuhan, aman. Mestinya perempuan itu bilang begini, semua pohon di taman ini, kami boleh makan buahnya kok. Cuma pohon yang di tengah itu yang namanya diidentifikasi. Pohon tentang, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu yang tidak boleh kami makan buahnya. Mestinya perempuan itu lanjut, kamu salah setan, jangan kau mengacaukan firman Tuhan. Nyah kamu, nah, mestinya begitu. Tapi ini enggak. Dia beri kesempatan setan masuk lebih jauh. Untuk memberi pengklarifikasian yang palsu. Coba berikutnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Aduh, inilah kelicikan setan. Dia mampu memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan yang salah, tidak lengkap disampaikan oleh firman Tuhan, oleh perempuan ini, ya. Untuk membangun sebuah pengertian yang kelihatannya benar, kelihatannya masuk akal, iya ya. Waduh, dan kelihatannya enak untuk diikuti dan kayaknya wah hebat juga kalau gua seperti Tuhan jadinya. Nah itu dia. Oh, iblis paling jago memanipulasi untuk apa? Menggoda manusia untuk melanggar firman Tuhan. Ya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang kamu akan mati, pasti akan mati. Tapi setan bilang begini, kamu tidak akan mati. Ya, lihat nih. Dibalik, diputar balik.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. My God, ini perkataan manipulatif yang luar biasa. Ya, saudara-saudara. Matamu akan terbuka kalau kau makan buah itu. Allah tahu itu. Waduh, waktu dia bilang, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Percaya deh. Itu setan banget gitu loh. Yang seperti itu setan banget. Ya. Jadi kalau ada orang yang menggoda kita dengan bahasa yang indah-indah, bujuk rayu yang kelihatannya masuk akal banget. Lalu dia pakai kata gini, percaya deh. Luar biasa kamu nanti. Itu setan banget, hati-hatilah. Luar biasa. Coba hasilnya apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Tidak berhenti sampai situ. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini dia nih. Aduh, ngeri. Seandainya sampai dia berikan kepada Adam, kalau Adam tidak mau memakannya, ceritanya jadi lain. Tapi Adam juga terima dan memakannya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Seluruh kesalahan itu akhirnya menjadi tanggung jawab Adam. Wanita ini, perempuan ini kemudian memimpin Adam masuk ke dalam dosa. Pengkhianatan kepada Allah, pemberontakan terhadap ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Lahirlah dosa. Hati-hati loh. Ini dimulai dari apa? Manipulasi setan. Manipulasi ayat-ayat Alkitab untuk menjadi apa? Suara setan yang menyesatkan. Hati-hati. Banyak sekali yang terjadi sekarang ini, saudara-saudara. Pemutarbalikan ayat-ayat firman Tuhan. Pemutarbalikan ayat-ayat firman Tuhan. Pemanipulasian pengertian dari ayat-ayat firman Tuhan. Itu pekerjaan setan, saudara-saudara. Makanya kita harus baca Alkitab secara komprehensif. Baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Berulang-ulang bacanya. Supaya kita juga bisa mengadopsi, memasukkan semua perkataan Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita. Yang kelak satu waktu akan dibutuhkan untuk dimunculkan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita hanya dengar khotbah sepotong-sepotong, pengajaran sepotong-sepotong, ya, tapi kita tidak mengerti secara keseluruhan, kita gampang disesatkan. Ada juga teolog-teolog yang memperkirakan waktu Tuhan berfirman hanya kepada Adam dan belum ada Hawa ketika itu. Tapi sepertinya tidak begitu. Tuhan berfirman, ya taruhlah ada, ini kan teori teologi.
Ada yang bilang sebenarnya Tuhan berfirman kepada Adam. Cuma mungkin Adam yang salah menyampaikan itu. Atau tidak lengkap menyampaikan kepada Hawa. Aduh, terlalu jauh prediksinya. Enggak, kita berbicara bahwa bagaimanapun kita bertanggung jawab mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Lalu jangan menambahi atau menguranginya. Terus jangan salah mengerti. Itu kuncinya. Karena kesesatan itu terjadi karena apa? Orang tidak mengerti kitab suci atau salah mengerti. Yang kedua, kemudian dia menambahi atau mengurangi Alkitab, baik secara material maupun secara imaterial. Maka orang masuk dalam kesesatan. Ya, saudara-saudara jangan, hati-hati. Saya sudah memperingatkan kepada saudara. Ya, saya mau ajak pembandingnya, kita lihat Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Bisa dibuka? Ya. Coba Anda lihat Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Kalau di Alkitab teks yang tertulis itu, saudara-saudara perhatikan baik-baik, bunyinya begini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi orang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi kalau tidak punya pengertian yang benar, cilaka juga. Jadi kesungguhan kita, kerajinan kita, giatnya kita melayani Tuhan harus disertai dengan apa? Pengertian yang benar supaya kita tidak salah kaprah dalam mengemban tugas pekerjaan Tuhan. Kenapa Paulus berkata begitu kepada jemaat di Roma? Dia berikan alasannya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ini yang saya bilang, lahirlah teologia itu. Karena dari upaya manusia mendirikan kebenarannya sendiri. Jadi upaya manusia mendirikan kebenaran sendiri, saya beri nama berteologia. Maaf kalau banyak yang gak setuju, silakan itu hak saudara. Tapi survei membuktikan, begitu banyaknya ragam teologi tentang Tuhan. Itu yang membuat tubuh Kristus terpecah-pecah. Denominated, pecahan-pecahan. Karena apa? Begitu banyaknya penafsiran yang berbeda-beda, bahkan pro kontra satu dengan yang lain. Sehingga kebenaran sendiri, ya, makanya saya bilang, satu ayat firman Tuhan disampaikan saja, orang punya kebenarannya sendiri, dia dirikan. Lalu kemudian kebenaran Alkitabiah sendiri bahkan dipecundangi, dihancurin sama kebenaran manusiawi itu. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalau saya baca terbalik ayat ini, Roma 10 ayat 3 ke 1, ya bunyinya begini. Kenapa mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah? Karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kenapa mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri? Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ya. Kenapa mereka tidak mengenal kebenaran Allah? Karena mereka tidak punya pengertian yang benar. Kenapa mereka tidak punya pengertian yang benar? Apakah mereka tidak diajar? Ya. Dan kelihatannya mereka sungguh-sungguh, tapi kenapa kalian bilang tidak punya pengertian akan kebenaran Allah?
Jawabannya Hosea bilang begini, karena mereka lah yang menolak kebenaran itu, maka aku akan menolak para imam itu dengan keturunan mereka. Bayangkan. Hati-hati kita terjebak dalam upaya memahami Alkitab, tapi kita terjebak dalam pendirian kebenaran kita sendiri. Ciri-ciri pendirian kebenaran sendiri itu salah satunya pemutarbalikan ayat-ayat Alkitab, manipulasi ayat-ayat Alkitab. Hati-hati saudara-saudara. Ya. Saya kembali ke 2 Timotius 4 tadi. 2 Timotius 4 ayat 2 bilang, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa begitu? Ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah ini dia. Waduh. Mereka akan mengumpulkan guru-guru, cari guru-guru yang mana yang enak di telinganya. Yang sesuai dengan apa yang telah mereka anut selama ini. Doktrin teologi yang sudah diwariskan kepada mereka. Ya, mereka tidak mau itu diganggu. Jadi kalau ada pemberitaan firman Tuhan seperti Pastor Joshua Tewu, lalu kemudian merongrong doktrin teologi yang mereka sudah pegang selama ini, yang diwariskan berabad-abad. Wah, ini ngaco ini Pak Joshua ini. Lawan dia. Nah, saudara hati-hati loh. Kebenaran firman Tuhan itu di atas segalanya. Mestinya teologi setiap orang harus diukur, harus dihakimi oleh Alkitab. Bukan teologi yang mengukur Alkitab, Alkitab yang harus mengukur teologi orang-orang, siapapun dia. Karena teologi bisa salah, tapi Alkitab tidak mungkin salah. Selalu saya katakan seperti itu. Ya. Ada yang bilang begini, tapi teologi kami teologi yang Alkitabiah. Kalau itu teologi yang Alkitabiah, dia tidak mungkin bertubrukan dengan ajaran lain yang ada di Alkitab. Karena apa? Setiap kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab tidak mungkin berlawanan satu dengan yang lain. Lebih lanjut dikatakan begini saudara-saudara. Selain mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka sendiri untuk memuaskan keinginan telinganya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Ya, jadi kebenaran diganti dengan dongeng. Memang banyak juga nih cerita-cerita teologis yang dongeng-dongeng ini. Itu justru banyak orang suka dibandingkan kebenaran firman Tuhan yang menemplak dosa, mengoreksi kesalahan kita. Ya, dituntut kita bertobat dan seterusnya. Ya, saudara timbang sendiri. Tapi apa nasihat Paulus akhirnya kepada Timotius? Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal kuasai dirimu ya. Karena apa? Kalau kita tidak kuasai diri kadangkala, aduh. Banyak ini orang-orang yang sok pinter, sok tahu, sok hebat, sok benar sendiri, sok dipakai Tuhan. Tapi bukan firman Tuhan yang dia sampaikan. Suara rekaan hatinya, hayalannya, konsep-konsep pribadinya, kebenaran-kebenaran pribadinya, asumsi-asumsi pemikiran manusiawinya yang kemudian dia klaim itu adalah firman Tuhan. Tapi ketika dituntut pembuktian di mana di firman Tuhan itu, nggak bisa dia tunjukkan. Hati-hati loh. Itu memang bikin jengkel banget gitu loh. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bahkan ada orang yang mungkin provokasi engkau untuk kemudian engkau mau berlaku kasar, itu nanti dipegang. Loh, katanya hamba Tuhan. Oh, kok jadi jahat begitu sih? Kok pakai marah orang, kok sampai pakai maki-maki orang, kok sampai memukul orang? Makanya kita disuruh menguasai diri dalam segala hal.
Sudahlah, kalau orang nggak mau dengar, dia manipulasi apa yang kita sampaikan, biarin aja. Nggak usah kita terpancing emosi, lalu marah, lalu apalagi mau sampai pakai kata-kata yang nggak pantas. Nanti itu dibalikin sama mereka gitu loh. Ya. Oh, masa pendeta hamba Tuhan ngomongnya seperti itu? Di ngenyek lagi. Padahal dia yang pancing-pancing. Dia yang provokasi. Ya, tapi kemudian itu yang dia pakai untuk kemudian menyudutkan, lalu kemudian membangun pencitraan buruk terhadap hamba Tuhan, bahkan melakukan pembunuhan karakter dengan sadis tanpa rasa bersalah sama sekali. Karena apa? Memang tidak tahu, mereka tidak punya hati nurani karena mereka dipakai setan gitu loh. Ya, alasannya banyak saudara-saudara. Oh, kan saya mengkritik Pak Joshua yang katanya kan ahli berapologet. Ya jadi enggak boleh marah dong. Saya mau bikin apa aja, ya itu terserah saya. Ya Bapak jawab aja dan sebagainya. Udah dikasih penerangan juga, dibelokin lagi, tetap ngeyel juga dan seterusnya. Apa akhirnya? Ini provokasi untuk membuat apa? Joshua Tewu marah dan ngamuk. Kayaknya saya sudah nggak bisa marah, nggak bisa ngamuk lagi. Udahlah, terserah. Kamu mau, karena apa? Saya hamba Tuhan bro. Saya bukan hamba setan. Saya orang yang sudah lahir baru, saya sudah bertobat. Seandainya dulu kau bicara seperti itu, belum selesai kau ngomong, barangkali kau sudah taplaka di situ. Istilah bahasanya. Tapi karena saya sudah bertobat, tidak mungkin saya pukul kau, nggak mungkin saya hajar kau. Saya paling serahkan sama Tuhan. Bahkan kalau kuat-kuat saya berdoa seperti Yesus berdoa. Ampunilah mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sambil saya urut dada, sabar. Sabar dalam suka dukamu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Ya itu aja paling saya nyanyiin. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya akan lakukan terus tugas pelayanan saya, akan tunaikan terus tugas pelayanan saya. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saudara-saudara. Saya akan terus memberitakan Injil keselamatan. Firman kebenaran yang menjadi Injil keselamatan bagi semua orang akan terus saya lakukan. Itu sebabnya saudara-saudara, saya hanya ingin mengingatkan di penghujung refleksi pastoral ini. Sebagai anak-anak Tuhan, timbanglah segala sesuatu, ujilah segala sesuatu, doakanlah. Jangan asal terima, jangan asal amin, saudara-saudara. Pengajaran apapun itu, khotbah dari siapapun itu, jangan mentang-mentang itu pengajaran atau khotbah atau teologi dari seorang pendeta terkenal, ya, yang top, yang populer, bahkan terkenal seluruh dunia dan seterusnya. Tidak boleh kita mengkultuskan satu pendeta siapapun. Jangan saudara-saudara. Ya, hanya Yesus yang layak untuk kita tinggikan, kita muliakan, kita dengar. Yang lain bisa salah, pendeta siapapun bisa salah. Tapi Tuhan tidak mungkin salah, firman-Nya tidak mungkin salah. Jadi, hati-hatilah, waspadalah terhadap gerakan manipulasi ayat-ayat Alkitab untuk mengecoh saudara. Sehingga ayat-ayat Alkitab itu dimanipulasi, dikemas untuk menyesatkan saudara. Untuk membuat saudara lari dari komitmen untuk hidup benar dan kemudian perlahan tapi pasti membuat saudara melepaskan iman dari Yesus. Hati-hati saudara. Kalau pemberitaan itu tidak menguatkan kita, ya maka tidak perlu kita simpan di hati. Yuri terhadap khotbah atau pengajaran, dengar ini. Yuri, ya, wasitnya adalah damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman
Karena Alkitab bilang Yesaya 32:17, saya kutip kembali, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan ciri kebenaran itu ada kemerdekaan ketika disampaikan. Dan kalau firman Tuhan yang hidup itu disampaikan, saudara-saudara, maka cirinya ada kehidupan yang kita rasakan, bukan kematian. Maka timbanglah sendiri, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jangan biarkan dirimu disesatkan orang dengan cara apapun juga. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan senantiasa menjagai kita. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Aku berdoa supaya Tuhan membuka pikiranmu, menerangi mata hatimu, dan mengawal engkau senantiasa dengan roh, hikmat, dan wahyu. Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Sampai di sini refleksi pastoral dari saya, Pastor Joshua Tewu DBS. Untuk kemuliaan Tuhan dan bagi keberkatan semua saudara-saudaraku seiman. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.